Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Alfas Insani dengan NIM channel D021012 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul Konsep Biaya dalam Akuntansi Perpajakan. Yang mana di sini dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Oke. Sebelum masuk ke dalam konsep biaya dalam akuntansi perpajakan, kita harus memahami 5 bagian dari konsep biaya tersebut. Yang pertama adalah biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang ketiga, klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Yang keempat, kompensasi kerugian. Yang kelima, kompensasi kerugian dalam rangka pengampunan pajak. Baik, masuk yang pertama, biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan, pada umumnya disesuaikan dengan pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau cash method, ataukah metode accrual atau accrual method. Apabila menggunakan metode kas, maka biaya diakui pada saat pembayaran. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan metode accrual, maka biaya diakui pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Ada 3 macam pendekatan biaya dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama itu adalah biaya sebab akibat atau kausalitas. Pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Yang kedua, biaya alokasi dan sistematis rasional. Tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaatnya. Yang ketiga, pengakuan segera. Biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Tujuan biaya dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, untuk tujuan perpajakan yaitu dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi. Tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan, sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Ada beberapa macam biaya dalam penghasil wajib pajak. Yang pertama, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Biaya atau beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Misalnya, gaji, biaya administrasi, dan bunga. Bisa jadi seperti biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Yang kedua, beban atau biaya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau metode amortisasi. Macam biaya dalam pengeluaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau kita sebut di sini adalah deductible expense. Yang kedua, macam biaya pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kita sebut dengan non-deductible expense. Nah, lalu apa saja sih biaya yang boleh dibebankan dalam perusahaan atau entitas? Yang pertama, tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ingat, tidak semua pengeluaran itu dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang. Yang pertama, biaya program jam sostek. Yang kedua, biaya rekreasi dan olahraga. Yang ketiga, biaya pengobatan. Dan yang keempat adalah biaya perumahan.
Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang. Yang pertama ada biaya kendaraan dinas, yang kedua telepon seluler karyawan, yang ketiga pasal 3 P nomor 138 tahun 2000, dan yang keempat adalah pajak masukan sesuai dengan PP nomor 138 tahun 2000. Masuk yang pertama, kompensasi horizontal, yang mana kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan di suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Sedangkan kompensasi yang kedua merupakan kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengkompensasikan penghasilan satu tahun pajak dengan tahun sebelumnya. Undang-undang pajak penghasilan menganut kompensasi ini biasanya adalah kompensasi vertikal. Kompensasi kerugian dalam rangka pengampunan pajak. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, maka hal yang berkaitan dengan kompensasi kerugian dan pembetulan SPT pajak penghasilan diatur dalam pasal 35. Yang pertama, kompensasi kerugian fiskal dalam SPT atau jenis pajak penghasilan untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak akhir. Yang kedua, pembetulan SPT pajak penghasilan untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Oke, baik. Totalnya semua ada 13 slide. Mudah-mudahan apabila ada teman-teman yang melihat presentasi ini dapat mengambil manfaat dan segala hal apapun ilmu yang ada di dalamnya. Saya Dira Fasinsani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam PowerPoint. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.